Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205018, semester 4, Universitas Pancasakti D, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Sulistiowati, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan kembali mengenai makalah kelompok 3 untuk ujian tengah semester saya. Berikut ini penjelasannya. Sistem Informasi Manajemen merupakan jaringan prosedur pengelolaan data yang mengembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberi data kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Data tersebut diolah untuk menjadi sebuah informasi. Tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik menyangkut keputusan manajemen rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Di dalam SIM ini terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, diantaranya 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaannya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. 7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem organisasi menggunakan. 8. Sistem informasi untuk pengelolaan transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional, bukan hanya untuk keuangan. Manajemen informasi yang membantu mengelola dan mengumpulkan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Yang lebih jelasnya, berikut peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, sebut saja administrasi keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting, termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi sistem informasi manajemen, menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Pertukaran informasi antar divisi atau departemen seperti ini yang membantu pembentukan relasi sehat dalam menjalani usaha. Yang ketiga, memperbaiki kualitas SDM, sumber daya manusia, merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenal mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Yang keempat, mengurangi biaya operasional perputaran uang dalam perusahaan. Harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya, pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen pun dianggap efektif untuk menekan hukum error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Berkurangnya keselarasan lantas akan meningkatkan produktivitas, namun kreativitas SDM. Perusahaan pun bisa
memanfaatkan dana yang belum terpakai untuk kebutuhan lain yang sifatnya lebih urgen untuk keberlangsungan usaha, misalnya untuk data darurat atau investasi. Tahapan pengambil keputusan. Pada garis besarnya, pengambil keputusan dalam organisasi terdiri atas 6 langkah, yakni yang pertama menetapkan sasaran, yang kedua menentukan persoalan, yang ketiga mengembangkan alternatif, yang keempat mengevaluasi alternatif, yang kelima memilih satu alternatif, yang keenam melaksanakan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan. 1. Menetapkan sasaran. Organisasi perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam setiap bidang, seperti dalam bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Tujuan dan sasaran ini diperlukan untuk mengukur keefektifan organisasi. Jika tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan jelas, pimpinan dapat mengukur apakah hasil yang dicapainya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menentukan persoalan. Langkah kedua dalam pengambilan keputusan adalah menentukan persoalan. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan langkah pertama merupakan dasar yang penting untuk menentukan persoalan. Jika presentasi kerja menyimpang dari sasaran, timbullah persoalannya. Gawatnya persoalan ditentukan oleh besarnya perbedaan antara sasaran yang ditetapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Setelah pimpinan mengembangkan beberapa alternatif, langkah berikutnya adalah mengevaluasi semua alternatif. Dalam setiap pengambilan keputusan, pimpinan mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Setelah organisasi menetapkan tujuan dan sasaran serta menentukan persoalan, sekarang organisasi siap untuk melakukan langkah ketiga, yakni mengembangkan alternatif. Pemecahan artinya menyusun beberapa pemecahan yang mungkin atau kejadian, dipilih pemecahan yang paling baik. Pemecahan yang mungkin ini organisasi namakan pengembangan organisasi tesis. 4. Mengevaluasi alternatif. Setelah pemimpin mengembangkan beberapa alternatif, langkah berikutnya adalah mengevaluasi semua alternatif dalam setiap pengambilan keputusan. Pimpinan mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Pimpinan perlu mempunyai pedoman untuk mengadakan perbandingan. Yang kelima, memilih satu alternatif. Langkah kelima dalam pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif, yakni alternatif yang paling mungkin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya satu cara untuk mencapai tujuan. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Langkah keenam dan terakhir dalam pengambilan keputusan adalah melaksanakan keputusan. Pada tahapan ini, seseorang mengambil keputusan atau decision maker harus melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif agar sasaran dapat tercapai. Sangat mungkin sekali sebuah perusahaan yang baik dihancurkan oleh pelaksanaan yang jelek. Jadi pelaksanaan mungkin jauh lebih penting daripada memilih alternatif. Keputusan yang diambil akan selalu melibatkan orang, atau sebab itu baik buruknya keputusan yang tergantung pada orang yang melaksanakannya. Berikut ini tabel mekanisme pengambilan keputusan. Kongres adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dalam perserikatan. Kongres dihadiri oleh seluruh anggota yang diadakan setiap 3 tahun sekali dengan agenda mengevaluasi di pelaksanaan mandat oleh Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawasan Nasional dari Kongres sebelumnya, memutuskan pokok-pokok kebijakan organisasi, program kerja, dan keuangan perserikatan untuk periode 3 tahun kerja berikutnya, memilih menetapkan Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional untuk masa kerja selama 3 tahun dan dapat dipilih ulang untuk 1 kali. Rapat Nasional Dewan Komunis diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh BEN, DPN, Badan Eksekutif Komunitas, dan Dewan Pengawas Komunitas. RDKN bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama 1 tahun dan memutuskan program yang akan
dijalankan untuk tahun berikutnya. Sejak tahun 2005, RNDK juga memiliki komite program untuk mengawasi pelaksanaan program baik di tingkat nasional maupun komunitas. Musyawarah Komunitas atau Muskom adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dalam tingkat komunitas SP yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan dihadiri oleh anggota yang terdaftar di komunitas tertentu. Muskom mengevaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif komunitas dan dewan pengawas komunitas, sekaligus memutuskan arah kebijakan, program, dan organisasi untuk 3 tahun ke depan. Muskom juga memilih anggota dewan eksekutif komunitas dan dewan pengawas komunitas. Rapat konsultasi anggota atau RKA adalah forum konsultasi dan pengambilan keputusan pada ranah komunitas yang dilakukan setiap tahun. Dalam forum ini, seluruh anggota komunitas SP tertentu melakukan evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan organisasi di tahun sebelumnya dan memutuskan program dari kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Selain itu, dalam RAK juga dilaksanakan diskusi terkait penyeleksian dan pemilihan anggota baru dari komunis yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penulisan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.